Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sebuah akun media sosial di platform X memanaskan tensi kontestasi dengan mengancam menembak calon nomor urut 1 Anies Baswedan. Polisi pun bergerak cepat dan menangkap pelaku di Jember, Jawa Timur. Sebuah akun media sosial di platform X atau dulu dikenal Twitter memanaskan tensi kontestasi perebutan kunci istana. Akun ini berkicau menebar ancaman kepada calon nomor urut 1 Anies Baswedan. Sang akun bertanya, "Izin Bapak, nembak kepala Anies hukumannya berapa lama ya?" Tangkapan layar ini kemudian santer menjadi perbincangan usai diunggah dalam platform TikTok saat Anies bersiaran langsung menyapa rakyat jagat maya. Sandiaga Uno, duet Anies di Pilkada DKI Jakarta, menilai ancaman ini serius dan harus ditindaklanjuti aparat berwajib. Itu sangat serius, itu harus segera diproses dan saya mendukung aparat penegak hukum untuk memastikan keamanan dari Pak Anies dan seluruh paslon. Dan jangan sampai ada, bukan hanya paslon ya, sampai ke relawan, sampai kepada kader partai, caleg. Ini keamanannya harus kita utamakan. Karena pemilu ini 5 tahun sekali, kita jangan justru menambah musuh, tapi ini pemilu harus dijadikan sebagai sarana silaturahim. Kita bangsa yang beragam, itulah aset bangsa kita, dan kita harus pastikan diinvestigasi. Ancaman itu bukan main-main, karena menghilangkan nyawa seseorang itu kan perbuatan yang sangat kecil. Mabes Polri menyatakan belum menerima laporan mengenai dugaan ancaman penembakan kepada Anies Baswedan. Namun, polisi terus mendalami kasus ini, terutama menyelidiki akun yang menyebar ancaman. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, meminta semua masyarakat tidak membuat gaduh dalam pemilihan umum 2024. Polri telah melakukan proses pendalaman terhadap akun tersebut. Kemudian kami, Polri, menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, mari kita wujudkan pemilu yang aman, damai, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Menko Polhukam yang juga cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mendorong agar ancaman ini diselidiki. Namun, menurut Mahfud, kadangkala dari sudut intelijen yang mengancam itu bukan musuh melainkan temannya sendiri. Kadangkala dari sudut ilmu intelijen yang mengancam itu kadangkala bukan musuh, temannya sendiri seakan-akan bikin ancaman agar orang lain tertarik. Bukan ancam benar, itu bisa terjadi. Tapi biar diselidiki, sebaiknya jangan saling ancam-ancam, karena ini adalah negara hukum, negara demokrasi. Saya percaya aparat bisa mengungkap ini. Timnas Amin mengakui berbagai tekanan memang tengah dialami kubu Anies Muhaimin. Ibarat pohon, kian tinggi, semakin kencang pula angin menerpa. Kenapa ini meningkat ya? Karena memang tampaknya Amin lagi naik juga. Makin tinggi pohon, makin kuat anginnya gitu. Dan soal pengamanan kita terus berkoordinasi dengan kepolisian, dengan yang lain gitu, aparat penegak hukum untuk menjaga. Karena ini apa yang dilakukan Amin, Pak Anies dan Caimin ini kan pekerjaan amanah konstitusi ya. Dan tugas pemerintah, tugas kepala daerah, tugas seluruh aparat penegak hukum adalah mengawal konstitusi. Jadi mengawal beliau ini sama dengan mengawal konstitusi. Jadi nggak ada kompromi. Kalau memang ada ancaman apapun, kita siap backup. Jadi Timnas akan bekerja sepenuh hati di seluruh Indonesia. Kalau ada yang merasa mengalami itu, bisa lapor ya. Tapi bukan ancaman ya, kita terima pengaduan korbannya. Tapi rasanya sih nggak akan ada. Karena aparat juga jagain. Kalau Anies diserang, jangan-jangan malah menang satu putaran terjadi. Polisi pun rupanya bergerak cepat. Usai viral, pemilik akun yang mengancam menembak Anies ditangkap. Direktorat Siber Polri bekerja sama dengan Polda Jawa Timur menangkap pelaku AWK di Jember, Jawa Timur.
Pada hari ini, Sabtu, tanggal 13 Januari 2024, jam 9.30 yang lalu, pertanyaan yang telah rekan-rekan sampaikan kepada Karopenmas kemarin, alhamdulillah diizinkan oleh Gusti Allah atas doa-doa teman sekalian bahwa pelaku yang telah mencuitkan di media sosial tentang pengancaman penembakan terhadap salah satu paslon ternyata sudah ditangkap tadi pagi berdasarkan informasi dari masyarakat dan kerjasama dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Subdit Cyber Polda Jawa Timur yang berkolaborasi dan alhamdulillah telah membuahkan hasil dan saat ini pelakunya sudah ditangkap dengan inisial AWK umur 23 tahun di daerah Pasuruan Jawa Timur atau tepatnya TKP-nya di Jember. Namun demikian hal ini masih pendalaman dan informasi terkini dari tim yang menangani yang bersangkutan telah menyatakan bahwa benar dia yang membuat cuitan itu dan saat ini sedang diproses lebih lanjut tim gabungan dari Direktorat Cyber Barreskrim Polri dan Polda Jawa Timur. Mudah-mudahan hal ini bisa memberikan jawaban dan mencerahkan kepada kita semuanya bahwa pemilu 2024 sudah di depan mata. Jadi tidak ada kata lain kalau bukan kebersamaan kita semuanya untuk menjaga keamanan, ketertiban, keamanan dan kedamaian serta pemilu yang diharapkan oleh seluruh komponen bangsa yang jujur dan adil tidak akan mungkin terwujud tanpa kebersamaan. Maka dari itu seringkali Bapak Kapolri menyampaikan kepada kita semua bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci untuk penyelenggaraan pemilu bisa terlaksana dengan baik, aman dan damai. Penangkapan ini merupakan tindakan tim gabungan untuk mewujudkan nuansa pemilu yang aman. Sebab sejauh ini, baik Timnas Amin maupun Anies Baswedan sendiri belum melaporkan ancaman ini. Polisi juga masih mendalami motif pelaku di balik cuitannya itu. Tim TV One mengabarkan. Kapten Timnas Amin, Muhammad Syaugi mengucapkan terima kasih ke Polri atas gerak cepatnya menangkap pengancam penembakan Anies Baswedan. Namun Timnas tidak berencana melaporkan kasus ini ke polisi. Ya kan mudah-mudahan ini seterusnya seperti ini. Jadi betul-betul hukum itu ditegakkan. Ya, Pak Anies sudah menyampaikan kepada saya kalau yang mengancam secara fisik agar dilaporkan. Kalau kritik-kritik tidak perlu dilaporkan. Ya, Pak Anies selalu mengatakan pemimpin dipuji tidak melayang, ya, dicaci tidak tumbang. Jadi apa yang memang diancamkan kepada Pak Anies maupun Pak Muhaimin ya segera dilaporkan kepada polisi, segera ditindaklanjuti. Ini apresiasi kepada polisi ya telah memproses hal tersebut. Mudah-mudahan ada beberapa itu saya lihat kan, mudah-mudahan segera diproses. Ini kan sampai sekarang belum ditetapkan tersangka nih. Dari Timnas Amin ada rencana buat bikin laporan? Nah, itu urusannya polisi lah. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda.